سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوعنا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Pada pertemuan yang lalu kita menginjak ke rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Seperti yang saya sampaikan, bahwa mendirikan sholat berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan sholat seseorang itu sempurna. Di antaranya berkaitan dengan syarat-syarat sah sholat itu sendiri, yang pondasi pertamanya adalah kesucian. Nah, kesucian itu kemudian berkaitan dengan alat-alat untuk bersuci, dan kita telah membahas alat kesucian yang pertama adalah air. Seperti yang diucapkan oleh seorang ulama, setiap orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus melalui kerangka fikih terlebih dahulu. Tidak mungkin seseorang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjalani amalan sesuai dengan hawa nafsunya sendiri atau keinginan syahwatnya sendiri. Dia tidak mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru sangat kemungkinan besar justru dia akan sampai kedekatannya dengan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyaratkan kecintaannya harus melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di dalam sebuah ayat yang banyak di antara kita telah menghafalnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad SAW kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad SAW. Ikuti bagaimana aku mengerjakan sholat, bagaimana aku mengerjakan puasa, bagaimana aku mengeluarkan zakat, bagaimana aku menunaikan ibadah haji. Makanya di dalam hadis seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, shallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jangan mengarang salat sendiri, salat pakai terjemah. Salat subuh ini enaknya 4 rakaat ini, masa 2 rakaat males ini, kita tambah 4 rakaat aja salat subuh. Enggak sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia keluar dari syarat cinta untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti yang disebutkan di dalam ayat, tidak bisa dia mengarang cara sendiri, harus mengikuti Rasulullah SAW. Begitu pula misalnya dalam ibadah haji, Rasulullah SAW juga mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku bagaimana tata cara haji kalian. Jangan mengarang haji sendiri. Oh, ini zaman sudah modern, terlalu banyak orang yang berangkat pergi haji. Sekarang kita buat bulan haji di tempat bulan lain, jadi bisa orang pada waktu bulan haji tidak terlalu berdesak-desakan. Tidak sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mengarang manhaj sendiri, bukan manhaj Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan seperti kunci. Ketika kita mau membuka pintu, kita membutuhkan kunci. Kunci banyak. Kunci yang bisa digunakan untuk membuka satu pintu adalah kunci yang pas giginya dengan pintu itu. Kalau giginya kita tambah 1, tidak akan terbuka. Kalau giginya kita kurang 1, gigi kunci tadi, juga tidak akan terbuka. Dan pintu Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bisa dibuka, kuncinya hanya Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang sampai kepada Allah, yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sumbernya hanya Nabi Muhammad SAW. Wa ma fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu orang terpuji pun di muka bumi ini kecuali dia bertalaki, menimba dari zainil wujud Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, begitu pula setiap orang
yang mempelajari ilmu Muhammad SAW, maka dia dituntut untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa faedahnya seorang berilmu tetapi dia tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kasyajarah bila samar, disebutkan di dalam sebuah ungkapan, al-ilmu bila amal kasyajarah bila samar. Ilmu tanpa amal, tanpa perbuatan, cuma teori aja, teori dikumpulkan teori tapi tidak ada yang dilakukan. Kasyajarah bila samar, seperti pohon tanpa buah, cuma dilihat aja deh, cuma dilihat saja. Saya pernah mengumpamakan juga seperti orang yang mau mendekat kepada Allah, itu seperti orang yang mau melakukan perjalanan dari satu kota menuju ke kota yang lain. Dia harus punya kendaraan, minimal kedua kakinya. Minimal kedua kakinya. Kalau ada orang punya mobil yang paling mewah, yang jalannya paling cepat sekali, kemudian tetangganya punya sepeda zaman Belanda dulu yang besar sepedanya itu. Orang yang punya mobil ini, mobil bagus ini, setiap hari, setiap bangun pagi keluar, dia lihat mobilnya dilap, dibersihkan. Bagus mobil saya ini, luar biasa, ini mobil paling cepat jalannya. Ini mobil hebat, mobil paling cepat. Di starter mobilnya, sama dia terkagum-kagum dengan mobil tadi, tapi tidak pernah dijalankan. Kamu mau kemana kamu? Saya mau pergi ke Jakarta. Dari Solo dia, mau pergi ke Jakarta. Tapi tidak pernah di starter, mobilnya tidak pernah digas. Setiap hari cuma di dalam garasinya di starter, dipanasi, kemudian dilap, dilihat saja, kagum sama mobilnya, tidak pernah digas. 1000 tahun dia tidak akan pernah sampai di Jakarta. Tetangganya punya sepeda, tapi setiap hari dia kali. Setiap hari dia mau kemana? Mau ke Jakarta, naik sepeda, apa? Setiap hari dia kali. Ini dia yang akan sampai ke Jakarta, yang akan sampai ke tujuan. Begitu pula orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam pertemuan ini kita belajar sedikit demi sedikit, tapi kalau kita amalkan, kita lebih cepat sampai menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang setiap hari bergelut dengan ilmu agama tapi tidak pernah mengamalkan. Titelnya sudah S1, S2, S3, profesor, menguasai Al-Quran, hafal tafsirnya, hafal hadis, hafal sanad, hafal usulul fikih, hafal mustalah hadis, menguasai ilmu nahwu dan balaghahnya, tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Tidak akan sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang yang punya mobil mewah tadi, tidak pernah diamalkan. Dan inti dari ilmu kita, ilmu ini bukan tujuan kita. Ilmu ini adalah sarana, kendaraan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kendaraan kita juga tidak mungkin sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Imam Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan, man tasawwaf bi ghairil fiqh faqad tafassak. Orang yang menggeluti perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tafaqquh, tanpa memahami ilmu syariat, man tasawwaf bi ghairil fiqh faqad tazandak. Siapa yang menggeluti perjalanan rohani, kata Imam Malik, berusaha mau mendekat ke Allah, tujuannya bagus, tapi dia tidak menguasai ilmu syariat, tidak mempelajari, maksudnya tidak memiliki bekal kendaraan syariat Muhammad SAW, faqad tazandak, maka dia pasti akan tergelincir menuju jalan setan, sesat, tidak akan sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Waman tafaqquh bi ghairi tasawwuf faqad tafassak. Siapa yang mengkaji ilmu agama tanpa menggeluti ilmu agama tadi, yaitu tanpa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menjadi orang yang fasik, orang yang berbuat dosa karena dia punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmu itu dalam keadaan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian
Seperti yang kita bahas, masalah air terbagi menjadi 4. Yang pertama air suci mensucikan, kedua air suci tidak mensucikan, ketiga air ternajisi, kemudian yang keempat air najis. Air suci mensucikan adalah segala air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar, dan najis. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian air suci tidak mensucikan, air yang suci bisa digunakan untuk selain menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Selain itu bisa digunakan untuk diminum, digunakan untuk membuat teh, digunakan untuk mandi yang tidak berkaitan dengan ibadah. Bukan mandi Jumat, bukan mandi hadas, bukan mandi Idul Fitri, bukan mandi Idul Adha. Menggunakan air suci tidak mensucikan, boleh saja, boleh. Tapi untuk menggunakan mandi yang berkaitan dengan ibadah harus kembali ke air nomor pertama tadi, yaitu air suci menyucikan. Nah, air suci tidak mensucikan adalah segala jenis air suci yang terkontaminasi dengan zat suci. Terkontaminasi dengan zat suci sehingga merubah sifat-sifat dasar air tadi. Seperti salah satu contohnya di pertemuan yang lalu, air di bak mandi kejatuhan sabun, kemudian rusak warnanya, rusak baunya, dan rusak rasanya, maka air yang di bak tadi tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu atau mandi besar atau untuk beristinja, tidak diperbolehkan, atau menghilangkan najis, tidak diperbolehkan. Untuk mandi biasa silahkan, tidak ada masalah jika berubah zat-zat dasar air tadi. Nah, kemudian air ternajisi adalah segala air suci yang terkontaminasi dengan zat najis. Najis itu apa? Nanti akan kita bahas pada pembahasan yang khusus apa itu najis. Ada 3, ada najis mukhaffafah, mughalladah, mutawassithah. Ini pelajaran SD, tapi kita mengulangnya beribadah karena Nabi Muhammad SAW juga membahas hal ini dengan para sahabatnya dan mengulang ingatan kita, kemudian memperbarui niat untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Kemudian yang keempat adalah air najis, yaitu air yang zat dasarnya adalah najis, dan air yang seperti ini tidak mungkin lagi berubah menjadi suci. Lalu kembali kepada air suci menyucikan. Air suci menyucikan, air yang disebut at-tahur atau tahir, mutahhir, atau disebut juga air mutlak. Segala air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, seperti yang disebutkan di dalam ayat wa anzalna minas sama'i ma'an. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air. Pada dasarnya semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu air suci menyucikan, sebelum dia terkontaminasi seperti hal-hal yang telah saya sebutkan. Nah, air suci menyucikan ini terbagi menjadi 2. Air suci menyucikan ghair makruh dan air suci menyucikan yang makruh. Kalau air suci menyucikan yang bukan makruh, mayoritas air suci menyucikan bukan makruh. Yang kita bahas adalah yang lebih sedikit, yaitu air suci menyucikan yang makruh bagi kita menggunakan air tersebut. Ada beberapa air suci menyucikan yang dimakruhkan bagi kita untuk menggunakannya. Yang pertama adalah air yang terlampau panas. Air yang terlampau panas. Sebetulnya makruh ini berkaitan dengan kesempurnaan seseorang dalam melakukan kesucian. Sebab sebagian besar ulama mengatakan pada saat seseorang bersuci untuk melakukan ibadah, seperti maknanya taharah, kesucian itu di dalam fikih, yaitu bersuci mengangkat hadas dan najis agar supaya dibolehkan dia melakukan ibadah.
Berarti ketika seseorang bersuci, pada saat itu dia juga beribadah sebenarnya. Nah, sebagian besar ulama mengatakan ibadah seseorang ketika bersuci berkaitan erat dengan ibadah yang membutuhkan kesucian itu. Misalnya sholat. Ketika seseorang mau mencapai kekhusyuan di dalam sholatnya, maka terlebih dahulu dia harus mencapai kekhusyuan di dalam kesucian dia yang digunakan untuk sholat. Wudu misalnya. Orang yang sholat dia membutuhkan wudu. Ketika seseorang mau mencapai kekhusyuan sholat, maka dia harus terlebih dahulu khusyuk di dalam wudunya. Sebab ketika dia menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam wudunya, maka dia memiliki persiapan yang besar sekali untuk mencapai khusyuk ketika dia melakukan sholat. Memiliki persiapan seperti yang disebutkan di dalam banyak cerita orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana wudhu mereka. Di antaranya cerita yang sering kita dengar adalah cerita Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Imam Ali Zainal Abidin pernah suatu ketika berwudu, kemudian wajahnya berubah pucat pasi. Ketika ditanya oleh sahabatnya, apa engkau sakit? Kok wajahmu berubah menjadi seperti itu? Berubah pucat pasi. Kata Imam Ali Zainal Abidin, apakah engkau tidak sadar? Aku tidak sakit. Apakah engkau tidak sadar? Sebentar lagi aku akan menghadap raja segala raja. Ini namanya menghadirkan diri ketika dia berwudu. Dan ini berkaitan erat dengan sholatnya. Ketika dia berwudu, menghadirkan diri, kemudian dia berjalan menghampiri tempat sholatnya, dia sudah menghadirkan. Pada saat itu dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan mutlak, yang memiliki kerajaan langit, memiliki kerajaan bumi. Kemudian ketika dia bertakbir, takbirnya penuh dengan makna dan penuh dengan pengagungan. Nah, apa kaitannya dengan dimakruhkannya air panas untuk berwudu ini? Walaupun dia suci menyucikan, bagaimana orang bisa khusyuk dalam berwudu ketika dia berwudu menggunakan air yang sangat panas? Tidak mungkin dia bisa berwudu dengan khusyuk. Nah, ini diantara hikmahnya dimakruhkan berwudu dengan air panas, dan ini sebenarnya merupakan ijtihad para ulama. Air yang sangat panas, kalau air hangat tidak dimakruhkan seseorang wudu dengan air hangat. Air yang sangat panas yang bisa mengganggu konsentrasi dia ketika berwudu, makruh seseorang menggunakan air tadi untuk berwudu atau mandi besar atau menghilangkan najis di badan atau beristinja menggunakan air itu. Makruh hukumnya. Kemudian yang kedua, yang dimakruhkan adalah air yang sangat dingin. Kebalikannya, ini juga bisa mengganggu kekhusyuan seseorang. Ketika seseorang berwudu dengan menggunakan air yang sangat dingin, pada saat itu akan mengganggu kekhusyuannya. Tentu saja keduanya bergantung dengan iklim di tempat dia berwudu tadi. Boleh jadi orang yang tinggal di tempat yang cuacanya sangat dingin, ekstrim dinginnya, dia berwudu menggunakan air yang sangat panas, itu bisa jadi hangat. Air yang sangat panas itu bisa jadi hangat buat dia. Kalau tidak mengganggu bagi dia, walaupun air itu sangat panas di tempat lain, tapi di iklim tempat dia tinggal, air yang sangat panas itu menjadi tidak mengganggu, maka tidak dimakruhkan. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang tinggal di tempat yang cuacanya ekstrim panas, di tengah padang pasir, kemudian dia berwudu menggunakan air dingin. Air yang sangat dingin itu tidak mengganggu kekhusyuannya di tempat yang cuacanya sangat panas. Pada saat itu air itu tidak menjadi makruh. Kemudian yang ketiga, adalah
air musyammas. Air musyammas. Air musyammas adalah air yang suci menyucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Air musyammas sesuai dengan namanya. Akar katanya syams. Air musyammas itu adalah air yang terjemur oleh sinar matahari. Makruh digunakan untuk berwudu. Dan sekali lagi ini ijtihad Imam Syafi'i. Makanya para imam yang lain tidak mengkategorikan air musyammas itu air makruh. Imam Syafi'i yang mengkategorikan air musyammas itu makruh. Nah, air yang terjemur oleh sinar matahari tidak semuanya dimakruhkan. Air musyammas yang dimakruhkan ini ketika memenuhi beberapa hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama, air yang terjemur sinar matahari di tempat yang iklimnya panas, yang cuacanya panas, seperti di Jazirah Arab atau di Hadramaut, Afrika. Kalau air itu terjemur sinar matahari di tempat yang iklimnya memang panas, air itu tergolong air musyammas. Ini syarat pertama, air disebut air musyammas yang dimakruhkan. Tapi kalau di Indonesia cuacanya tropis, terjemur sinar matahari seharian pun tidak ada masalah, tidak tergolong air yang makruh. Beda dengan negara Arab, memang betul-betul panas. Kalau kita ke sana, kita akan tahu bagaimana ekstrimnya panas di Jazirah Arab itu, apalagi air yang panas itu bisa betul-betul seperti air mendidih, Dan pernah seorang ulama mengatakan kalau di daerah tropis seperti Indonesia ini, kalau di Jazirah Arab ini kita masukkan telur di dalam padang pasir, 3 menit bisa matang telur. Kalau kita jalan kaki di siang hari tanpa menggunakan alas kaki, bisa terkelupas kulit kaki kita. Dan ini pernah saya alami. Pernah suatu saat saya pergi sholat Jumat, keluar dari masjid, mungkin sandal saya tertukar dengan sandal orang lain, nggak ada sandal lagi. Akhirnya saya jalan kaki dari masjid sampai ke tempat saya tinggal, melepuh kaki saya. Karena panas, memang panas sekali. Orang yang menunaikan ibadah haji pasti akan mengetahui bagaimana panasnya, ekstrimnya panas di Jazirah Arab itu. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau di negara tropis ini, mayat seseorang yang dikubur setelah 40 tahun dibuka lagi kuburannya, itu baru habis, tulang-tulangnya semua habis. Jadi boleh diisi dengan mayat yang baru. Nanti kita akan belajar itu bab jenazah. Kalau masih ada tersisa tulangnya pun tidak boleh diberi mayat yang baru, harus sampai habis beserta tulang-tulangnya. Biasanya setelah 40 tahun. Tapi kalau di Jazirah Arab 40 hari sudah habis. 40 hari habis. Karena panasnya juga panas yang sangat ekstrim. Dan kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak rusak dimakan oleh tanah. Di antaranya para anbiya Allah. Seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami para anbiya, jasad kami tidak dimakan oleh tanah. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, termasuk hafizul Quran, orang yang menghafal Al-Quran, jasadnya tidak dimakan oleh tanah karena Allah memuliakan jasadnya. Kalau jasadnya saja dimuliakan, apalagi ruhnya lebih dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan Sayyid Abbas Al-Maliki, kakeknya Sayyid Muhammad Maliki.
disebutkan itu waktu wafat. Jadi kalau di Saudi itu kuburannya seperti ini, laci, seperti laci, dimasukkan, ditutup, nanti 40 hari dibuka habis diisi lagi, diisi dengan mayat lain. Kalau enggak, penuh Jazirah Arab dengan kuburan nanti, karena banyak jamaah haji. Jamaah haji itu kalau kita menunaikan ibadah haji, setiap sholat fardu pasti ada jenazah. Jenazahnya bukan satu, kadang-kadang 10, 20, pasti ada jenazah. 40 hari dibuka, habis diganti jenazah baru. Termasuk Sayyid Abbas ini masuk ke dalam kuburan itu, dibuka 40 hari masih utuh, tutup lagi. 40 hari berikutnya buka, masih utuh, tutup lagi. 40 hari berikutnya dibuka, masih tetap utuh. Setahun dibuka, utuh. Setahun setengah dibuka, 2 tahun masih utuh, kemudian ditutup. Ini tidak bisa diberi jenazah, diisi dengan jenazah baru, termasuk orang yang jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah. Nah, syarat pertamanya musyammas tadi, yaitu di tempat yang memang cuacanya panas, iklimnya panas. Yang kedua, syarat keduanya di musim panas. Kalau di tempat yang cuacanya panas tapi musim dingin, airnya sudah tidak musyammas lagi, harus di musim panas. Pada waktu musim dingin, dinginnya juga ekstrim di sana. Kita kadang-kadang sampai keluar darah dari hidung, dari telinga. Dinginnya juga ekstrim. Musim panas di iklim yang panas. Yang ketiga, di tempat air itu berada di tempat atau di wadah yang terbuat dari besi atau tembaga. Bejana ya, di wadah atau bejana atau tempat yang dari besi atau tembaga. Kalau dari tempatnya dari plastik, ember dari plastik itu tidak tergolong air musyammas. Tapi kalau tempatnya itu terbuat dari tembaga, dari besi, kemudian terjemur oleh sinar matahari di tempat yang iklimnya panas dan di musim panas, maka itu baru dinamakan air musyammas. Kalau tempatnya plastik enggak. Kalau ditaruh di tandon, tandonnya dari besi, ya sama, itu air musyammas. Atau enggak pakai tandon, tapi pipa airnya terbuat dari besi, sama. Keran air ketika ditutup, airnya kan ada di dalam pipa itu, kemudian terjemur pipanya dengan sinar matahari, masuk di dalam tanah, tanahnya terjemur dengan sinar matahari, matang juga airnya. Waktu dibuka airnya juga panas. Kecuali kalau pipa air tadi dari paralon itu, dari plastik, nah itu tidak tergolong air musyammas. Nah, airnya juga akan panas juga, itu yang dimakruhkan. Kemudian yang keempat, digunakan air tadi untuk badan. Makruhnya digunakan untuk badan. Digunakan untuk menyucikan badan, seperti wudu atau mandi besar, atau membersihkan najis di badan, atau beristinja yang berkenaan dengan badan. Tapi kalau digunakan untuk mencuci najis yang ada di pakaian, tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Jadi makruhnya menggunakan air musyammas itu jika digunakan untuk badan. Kemudian ilmu kedokteran juga akhirnya mengungkap ternyata air musyammas itu bisa menyebabkan baros, penyakit belang. Penyakit belang. Air yang terjemur sinar matahari itu juga bisa mengakibatkan penyakit belang jika digunakan.
Nah, ada yang mengatakan yang menyebabkan penyakit belang itu karena ketika terjemur sinar matahari ada zat besinya yang bercampur dengan air tadi. Kemudian kalau digunakan bisa mengakibatkan penyakit belang. Alhasil kedokteran juga mengatakan itu tidak baik menggunakan air yang terjemur di sinar matahari yang wadahnya terbuat dari tembaga di iklim yang ekstrim panasnya. Nah, ini 3 air yang dimakruhkan walaupun air itu suci, menyucikan. Artinya walaupun air itu tidak terkontaminasi dengan zat suci lainnya dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat najis, tapi dia makruh digunakan karena sebab-sebab lain yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat yang dimakruhkan lagi, air suci menyucikan tapi makruh digunakan. Air yang berada di lokasi atau tempat yang pernah dijatuhi azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud azab di sini, azab yang menghabiskan satu kaum. Itu hanya terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Rasulullah kan sampai sekarang masih ada. Yang ada ini bencana. Azab itu terjadi kalau untuk umat Rasulullah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang betul-betul azab itu hari kiamat kubro. Habis semua manusia pada waktu itu. Kalau umat-umat terdahulu, umat Nabi Saleh habis, hilang. Umat Nabi Nuh tenggelam banjir semuanya. Dan umat-umat anbiya yang lainnya yang dijatuhi azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut juga, habis umatnya. Hanya segelintir orang yang kemudian pindah tempat. Setiap Allah menjatuhkan azab kepada satu kaum, nabinya dengan pengikutnya yang sedikit itu disuruh pergi dari tempat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah pula semua itu karena bekas azab Allah bekas murka Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di tempat itu. Jadi kita dianjurkan untuk tidak mendatangi tempat-tempat yang di situ turun murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya kita dianjurkan mendatangi tempat-tempat yang di situ diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala karena ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak dianjurkan kita misalnya pergi ke Mesir, kalau ziarah Fir'aun. Fir'aun ini pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziarah Fir'aun tidak boleh. Tapi kalau datang ke sana mau melihat, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Fir'aun dari dalam laut seperti yang disebutkan di dalam ayat sebagai pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Ini di dalam Al-Quran disebutkan. Fir'aun ini diawetkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Aku keluarkan jasadnya dari laut ini supaya generasi demi generasi ini mengambil pelajaran. Jangan sampai meniru sifat Fir'aun, jangan sampai meniru sifat kesombongan yang ada di dalam diri Fir'aun. Ziarah, datang ke Nabi Muhammad SAW, ke kubur para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang dianjurkan karena di situ akan turun banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat itu kadang-kadang bisa berpengaruh pada jiwa seseorang. Bahkan teman pun juga bisa berpengaruh pada jiwa seseorang. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidaklah duduk dua orang berjejeran, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kecuali saling tarik-menarik sifat antara yang satu dengan yang lain. Kalau yang lebih kuat sifat positif, maka orang yang duduk tadi yang sifat negatif, yang memiliki sifat negatif akan terkena sifat positif dari teman duduknya. Tapi kalau yang lebih kuat sifat negatifnya,
maka teman yang memiliki sifat positif ini bisa terkontaminasi dengan sifat negatif temannya. Sama penyakit hati, sama dengan penyakit jasad, juga bisa menular. Ketika kita orang sehat tapi tidak bisa menjaga pergaulan kita, duduk di dekat orang-orang yang terkena penyakit, maka jangan salahkan kalau kita juga tertular penyakit orang tersebut. Begitu pula ketika kita memiliki hati melakukan sholat, membaca zikir, kemudian berakhlak yang bagus, memiliki empati, tapi kita tidak memperhatikan pergaulan kita, duduk di tempat-tempat yang atau dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa niat meluruskan orang tadi kepada jalan yang benar, ditakutkan hati kita juga bisa terkontaminasi. Karena itu di antara syarat seseorang salik yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara syaratnya adalah menjaga pergaulan. Termasuk di antara pergaulan itu adalah TV yang ada di rumah kita. Ada orang setiap hari baca zikir, Quran, semua dibaca, tapi bergaul dengan acara-acara TV. Pemain-pemainnya ini bergaul terus dengan pemain-pemain, peran-peran yang ada di TV ini. Mau tidak mau dia juga tertular sifat-sifat artis tadi atau pemain tadi yang bisa mempengaruhi jiwa dia juga, hati dia. Begitu juga tempat. Pernah terjadi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, usai melakukan perjalanan, berhenti, ini disebutkan di dalam Bukhari, berhenti di satu tempat. Di tempat itu Rasulullah kelelahan dengan para sahabatnya, kemudian tertidur Nabi Muhammad SAW. Masuk waktu fajar, tidak ada yang bangun kecuali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bangun, sudah masuk waktu subuh, tapi dia tidak berani membangunkan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi tidurnya Rasul SAW itu tidak seperti tidur kita. Kadang-kadang dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat tidur. Maka Sayyidina Umar tidak berani membangunkan Rasulullah SAW, menunggu Rasulullah dan para sahabat yang lain juga tertidur sampai terbit matahari. Belum ada yang melakukan sholat subuh. Kemudian bangun Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar, kenapa kamu tidak membangunkan aku? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membangunkan kamu? Aku takut, tidak berani aku membangunkanmu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak langsung mengerjakan sholat subuh di tempat itu. Rasul SAW menyebutkan, ini tempat pernah dijatuhi murka Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Mari kita melakukan sholat subuh. Jadi menunda sholat subuhnya, keluar dari tempat itu, baru kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat subuh. Di dalam syarah hadis ini, Ibn Hajar mengatakan ini menunjukkan tempat yang dijatuhi murka Allah itu berpengaruh pada setiap orang yang masuk di tempat itu. Kondisi orang tadi bisa terpengaruh dengan tempat ini. Itu sebabnya Nabi tidak langsung mengerjakan sholat, memerintahkan sahabatnya untuk keluar dari tempat itu terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan sholat berjamaah. Dan diantaranya lagi ada dalil banyak sekali yang bisa diambil. Orang yang tertidur, tidak sengaja dia tertidur lewat waktu, tidak berdosa. Tidak berdosa. Diantaranya lagi yang ketiga, tetap diwajibkan bagi dia mengerjakan sholat, mengqadha sholatnya walaupun sudah keluar dari waktu. Dan itu yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian termasuk wudu di tempat yang pernah dijatuhi azab Allah Subhanahu wa ta'ala, makruh hukumnya. Tapi sekarang ini, dari mana kita bisa mengetahui ini tempat yang dijatuhi azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Lokasi umat yang terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dalil yang qat'i, yang pasti tidak ada. Mungkin pendapat-pendapat orang ada, tetapi yang pasti tidak ada. Di antaranya misalnya Dead Sea atau Bahrul Mayyit yang ada di Yordania itu, ada sebagian orang yang mengatakan itu bekas umat Nabi Lut yang diangkat oleh Allah
kemudian dibalik, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Nah, makanya dinamakan Dead Sea, laut mati, tidak ada kehidupan sama sekali di tempat itu. Kemudian ilmu pengetahuan mengatakan karena kadar garamnya terlalu tinggi, lebih dari laut-laut yang lain. Makanya kalau kita masuk ke situ tidak akan tenggelam, akan terapung badan kita. Orang yang nggak bisa berenang pun tidak akan tenggelam di tempat itu, akan terapung di tempat ini. Nah, ada yang mengatakan Bahrul Mayyit atau Dead Sea itu, atau laut mati itu bekas azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Lut alaihissalam. Kalau memang betul, maka dimakruhkan kita berwudu. Kalau kita ke sana, kemudian kita mau berwudu, hukumnya makruh. Misalnya kita sedang piknik jalan-jalan ke Bahrul Mayyit itu melihat alam, itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu misalnya ini ternyata azab yang diturunkan Allah kepada umat Nabi Lut, kita mau sholat makruh kita berwudu menggunakan air laut itu. Kalau yang lain suci, seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, air laut itu suci, menyucikan. Atau ada cerita yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Cerita ini disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ada dua di kitab Imam Suyuti disampaikan, juga di kitab Ibnul Qayyim. Semuanya membahas tentang roh. Yas'alunaka 'anil roh. Ada satu telaga. Ini boleh percaya, boleh tidak ya, karena tidak ada hadis mutlak yang meriwayatkan ini. Tapi ini disampaikan oleh dua ulama besar yang tentu saja tidak akan menyampaikan riwayat sembarangan. Ada satu telaga di dalam gua yang bernama Barhut. Guanya ini bernama Barhut. Gua Barhut ini terletak di Hadramaut. Kalau kita pergi ke Nabiullah Hud, menziarahi Nabiullah Hud itu ada bukit yang di situ ditanam jasad Nabiullah Hud. Kemudian ada bukit yang berseberangan, di situ ada guanya. Di bukit yang berseberangan itu namanya Gua Barhut. Gua Barhut ini konon riwayatnya, kata Imam Suyuti dan Ibnul Qayyim, menyampaikan, yang meriwayatkan adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Di dalam Gua Barhut itu ada telaga yang hitam, pekat, baunya tidak enak. Tapi itu asli, telaga asli. Jadi kalau kita berwudu di situ, suci, menyucikan. Karena telaga asli, tidak terkontaminasi dengan zat lain. Nah, konon disebutkan bahwa di telaga itulah dikumpulkan ruh orang-orang kafir dan fasik. Dikumpulkan di telaga itu. Seperti diriwayatkan pula, ruh orang-orang yang beriman itu dikumpulkan di antara mimbar dan kubur Nabi Muhammad SAW setiap malam Jumatnya. Nah, saya memiliki teman kebetulan yang pernah jalan ke lokasi itu. Kata dia, ini lagi-lagi katanya, ke Barhut gitu ya. Lagi-lagi katanya, saya tidak pernah menyaksikan sendiri dan boleh percaya, boleh tidak. Ini bukan Al-Quran ya. Kata dia, kalau maghrib terdengar suara jeritan orang dari dalam gua itu, dan penduduk di sekitar situ sudah terbiasa dengan suara-suara itu. Nah, pernah diceritakan di dalam kitab itu, Imam Suyuti dan Ibnul Qayyim juga menceritakan suatu ketika ada orang yang pergi menunaikan ibadah haji. Di dalam rombongannya, kafilahnya ini, orang tersebut dititipi, diamanati emas
emas dan barang-barang berharga satu rombongan tadi, dititipkan ke orang tadi. Ketika sampai di Mekah, orang yang mendapat amanat barang berharga tadi pergi ke rumah satu temannya. Ini kebanyakan ngomong jamnya sudah. Pergi ke rumah temannya penduduk Mekah yang tinggal di Mekah. Kemudian dia sampaikan ke temannya tadi, tolong saya mau menunaikan ibadah haji, tetapi mendapat amanat barang-barang berharga dari teman-teman saya titipkan ini kepada kamu. Nanti usai menunaikan ibadah haji, saya datang lagi ke sini, saya ambil. Ya kan, diterima barang-barang ini karena ini teman dekat dan dia tahu ini temannya ini orang soleh, rajin sholat. Berangkat dia menunaikan ibadah haji sampai selesai. Waktu itu dia kembali ke rumah temannya yang asli penduduk Mekah itu. Pada waktu dekat ke rumahnya ternyata banyak orang di situ. Waktu masuk ternyata temannya penduduk Mekah itu, asli penduduk Mekah itu wafat. Padahal dia titip barang berharga. Enggak mungkin saya minta sekarang, tunggu besok. Besoknya sudah enggak ada orang. Dia datang tanya kepada anak-anaknya dan istrinya, saya titipkan kepada suami kamu atau ayah kamu ini barang-barang berharga milik rombongan saya nih. Gak ada yang tahu. Anaknya gak tahu, istrinya juga gak tahu. Allah, bagaimana ini? Padahal ini amanat, nama dia bisa cemar nanti, bisa tercemar. Akhirnya dia pergi ke satu orang soleh yang tinggal kebetulan ada di kota Mekah itu. Ada riwayat yang mengatakan orang itu adalah Ibrahim ibn Adham. Datang ke tempat orang tadi, kemudian dia ceritakan kejadian yang dialami. Setelah itu orang soleh itu berkata, temanmu ini termasuk orang yang baik, menurut saya, karena dia rajin sholat 5 waktu, dia tidak pernah melepaskan baca Al-Quran, tidak pernah melepaskan zikir. Oh Masya Allah, kalau dia termasuk orang yang baik, nanti malam Jumat kamu pergi ke Masjid Nabawi dan berdiri di antara mimbar dan kubur Nabi Muhammad SAW. Karena setiap malam Jumat dikumpulkan di situ arwahnya orang-orang beriman. Panggil namanya. Ini termasuk karomah namanya. Akhirnya berjalan sampai di sana, sampai di Masjid Nabawi. Di tengah-tengah antara mimbar dengan kubur Rasul, dia panggil temannya, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Tidak terdengar jawaban. Subhanallah, ya fulan, dipanggil, gak terdengar jawaban. Ini betul apa enggak ini yang disampaikan? Akhirnya dia kembali lagi ke kota Mekah, ketemu dengan orang soleh tadi atau Ibrahim bin Adham itu. Dia sampaikan, gak ada jawaban. Kata orang soleh tersebut, kalau gak ada jawaban mungkin dia di tempat yang lainnya. Gak mungkin, dia orang yang coba aja, kata orang soleh tadi. Karena ini dia betul-betul membutuhkan informasi dan bukan barang yang sedikit. Dia tanya, di mana tempat yang sebaliknya, yaitu dikumpulkan arwahnya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terletak di Barhud, kata dia. Di mana Barhud itu? Barhud itu di daerah Hadramut, tempatnya seperti ini dijelaskan berangkat ke Hadramut. Sampai di lokasi yang ditunjukkan di dekat gua tadi, dia panggil nama temannya. Ini singkat ceritanya, dia panggil nama temannya, ya fulan, ya fulan, dipanggil, labbaika ya akhi. Terdengar jawaban dari dalam. Menangis dia. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang terjadi? Aku mengerti kamu setiap hari tidak pernah meninggalkan sholat, kamu zikir, rajin zikir, baca Al-Quran. Kalau saya punya satu kesalahan yang fatal, katanya. Apa kesalahan kamu?
Kata dia, saya punya kakak perempuan yang tinggal jauh dari saya, tapi tidak pernah saya perhatikan kondisi hidupnya. Saya hidup berkecukupan, tapi saudara perempuan saya ini tidak pernah saya perhatikan kehidupannya, sehingga dia sakit hati terhadap perilaku saya ini, dan ini yang menjadikan saya jauh dari kebaikan. Akhirnya dia tanya, inti ceritanya dia tanya, di mana kamu letakkan? Dikasih tahu. So saya letakkan, nggak ada yang tahu karena saya takut. Saya letakkan di tempat ini. Dikasih tahu. Akhirnya dia singkat cerita kembali lagi ke Mekah. Kembali ke Mekah, ditemukan hartanya itu. Hartanya ditemukan, kemudian dia membalas jasa, datang ke tempat kakak wanita temannya yang sudah meninggal tadi. Dia tanya juga tinggalnya di mana kakak wanitanya. Dia datang bertemu, singkat cerita bertemu dengan kakak wanita temannya tadi. Kemudian dia jelaskan untuk supaya memaafkan adiknya yang telah wafat. Kata kakaknya, nggak mungkin saya maafkan, saya sangat sakit hati atas perbuatannya. Kata dia, kemudian dia ceritakan kondisi adiknya sampai dia berjalan ke Barbud, kemudian dia menyebutkan, akhirnya luluh hati kakak wanitanya tadi, kemudian dimaafkan oleh kakak wanitanya. Malam Jumat dia pergi ke mimbar Nabi, dan antara mimbar dan kubur Nabi dia panggil nama temannya, ya fulan, labbaika ya akhi, syukran laka. Terima kasih kamu telah balas budi terhadap saya setelah mendapat maaf dari kakaknya. Nah, ini inti ceritanya. Ini sebetulnya masalah fikih yang disebutkan oleh Imam Suyuti tadi, dikumpulkan di Barbud tadi, yang di dalamnya ada telaga yang sebetulnya hitam warnanya, tapi karena aslinya memang warna aslinya bukan dicampuri dengan zat lain, hukumnya suci menyucikan, tetapi dia makruh, termasuk makruh berwudu di tempat itu. Wah, siapa yang mau berwudu di tempat itu? Nggak ada. Tapi dimakruhkan kalau misalnya kita menemukan tempat itu, berwudu di tempat itu, hanya sekedar contoh saja, karena di situ diturunkan siksa dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 4 hal yang penting bagi kita untuk mengetahui air suci menyucikan yang makruh digunakan untuk berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan hati kita, menyucikan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang tidak terpuji, dari akhlak yang hina, dan menghiasi hati dan anggota badan kita dengan akhlak-akhlak, tingkah laku, adab yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkuat tali ikatan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita kelak berkumpul bersama beliau dan orang-orang yang dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi, tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.